Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Wah, dah ya. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas video yaitu dari Habib Hussein Ba'agil, teman-teman. Jadi Habib Hussein Ba'agil ini petanteng-petenteng di makam Mbah Sunan Bonang, teman-teman. Padahal di situ banyak peziarah yang berziarah di makam Mbah Sunan Bonang. Tapi Habib Hussein Ba'agil ini dengan petanteng-petentengnya itu mengatakan bahwasanya di sini itu saya sudah menyaksikan dan bahkan ini adalah tukang gali kuburnya. Di sini dimakamkan yaitu Ba'alawi. Dan 90% saya menyaksikan gitu, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dengan petanteng-petantengnya kita sudah pastikan ini ya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu memang palsu, teman-teman. Mereka itu hanya mengklaim dirinya itu zuriat Rasulullah, tapi kenyataannya mereka itu bukan. Ini sudah membuktikan, teman-teman, dengan petanteng-petantengnya mengatakan demikian. Padahal di situ banyak orang yang berziarah ke makam Mbah Sunan Bonang. Jadi nggak ada akhlaknya sama sekali, teman-teman. Ya ini ya nggak seperti itu ya cara menyampaikannya gitu. Nah, di situ juga malah yang disalahkan adalah Wahabi, katanya, teman-teman. Katanya ini semua adalah Wahabi, ulah Wahabi yang anti ziarah kubur. Aduh, apa-apa yang disalahkan Wahabi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Oh ya. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Wah, dah ya. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Pret. Ini mereka itu malah menuduh kelompok lain ya anti ziarah kubur. Dianya sendiri yang membuat makam palsu. Dari golongan siapa, teman-teman? Itu sudah dibongkar oleh Laskar PWILS. Lah ini kok malah nuduh-nuduh Wahabi. Ngomong saja ini semuanya PWILS, sudah gitu aja. Ngapain ya? Nggak berani gitu ya, malah menuduh Wahabi. Aneh ini orang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Ibrahim. Dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Ya. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada aset paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Aneh ya ini si Agil ini ya. Bilang aja ini semuanya ulahnya PWILS. Nggak berani kan, nggak berani kalau digeruduk sama PWILS, teman-teman. Ini malah menuduh menyalahkan Wahabi. Apa-apa yang disalahkan Wahabi. Ini benar-benar orang ini udah stres kali ya, teman-teman ya. Yang ingin mengadu domba umat Islam. Aduh. Ya Allah, ini si Agil ini saya rasa ini harus diobati ya, teman-teman. Karena kemarin itu yang nantang-nantang ya membuat sayembara untuk menunjukkan bahwasanya makam Mbah Sunan Bonang ini banyak makam palsu, tunjukkan gitu ya. Nah, ternyata ketika ada yang menjampangi, ini malah menuduh Wahabi. Ikan lucu, teman-teman ya. Terus yang membongkar nasab-nasab palsu itu dari siapa ya? Itu kan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani.
yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini merasa ragu yaitu dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah seperti Habib Ba'lawi. Kenyataannya dalam segi akhlak saja masa keturunan Rasulullah seperti ini, dawir, menipu, suka ngambil istri orang. Ya istri mukibin itu teman-teman ya. Diminta oleh Habib, kalau nggak dikasih nanti ente nggak mendapat syafaat. Ini apakah akhlaknya cucu Rasulullah seperti ini? Nah maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab-nasab mereka itu. Apakah benar nasab mereka itu Ba'lawi bersambung dengan Rasulullah? Dan ternyata hasilnya teman-teman bukan teman-teman. Jadi nasabnya itu terputus, nggak bersambung. Dan ternyata Ba'lawi itu banyak yang ada di Indonesia seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Al-Abtos. Lalu kemudian banyak ditemukan makam-makam palsu seperti buatan Pak Lutfi itu melalui mimpi teman-teman. Itu dari mana kalau bukan dari PWILS yang membongkar. Nah ini malah menuduh ini semua ulah Wahabi dengan petenteng-petentengnya. Ya ada orang yang berziarah, petenteng-petenteng mengatakan ini semua ulah Wahabi yang mengadu domba. Ini buktinya mana teman-teman ya. Astagfirullah ya. Coba mari kita simak yaitu video dari seorang kiai yang dimana dulunya itu sebelum tahun 2025 itu pernah datang ke sana. Itu makamnya itu nggak seperti itu teman-teman. Setelah datang ke situ lagi ternyata banyak yang berubah. Jadi banyak nisan-nisan yang sudah diba'lawikan. Jadi jaraknya itu berdempet-dempet gitu. Jadi logikanya gimana cara menguburnya kalau nisannya itu berdempet-dempet? Ini kan aneh teman-teman ya. Coba mari kita simak videonya. Sekitar malam Jumat kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah ya, banyak terutama berubah. batu-batu nisan yang ada di timurnya Cungkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, Cungkup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya Cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya Cungkup dan selatan Cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib Nah, semua. yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Gitu. Kenapa berubah? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya? Saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam. Maksudnya dengan batu nisan yang batu nisan gitu ya? Yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ, dan itu bergaris berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu, dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu dulu itu ya seperti ini. Nah inilah ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986 saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan apa itu makam palsu atau tidak, saya kurang tahu, karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Nah teman-teman aneh kan ya, kemungkinan si Habib ini mungkin ya, Habib siapa itu yang meletakkan batu nisan ya mungkin semua itu kan ya atas arahan Habib gitu ya, kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi melalui mimpi mereka kan sering begitu, melalui mimpi, oh ini dulu makamnya Habib ini, nanti lagi Habib ini, nah dibikinlah kemungkinan ya nisan-nisan baru. Kan aneh teman-teman, dulunya nggak ada gitu dan bahkan nggak ada tulisannya. Nah ini kok malah banyak apa nisan-nisan baru yang terbuat dari marmer. Al-Habib Salim bin Kaf, Al-Habib siapa lagi, Al-Habib Ali bin Kaf gitu. Jadi
kita sudah pastikan ya, ini pasti ada pembelokan sejarah nanti teman-teman. Ya seperti yaitu Wali Songo. Wali Songo itu diba'alawikan teman-teman. Padahal Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Nah di situ mereka ini kan sudah klaim-klaim ya, sudah merembet-rembet ke Wali Songo. Nah maka dari itu mereka ini ingin menguasai Indonesia. Tuh buktinya tuh ya, makam-makam leluhur saya tuh di situ. Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi, Habib gitu. Hati-hati teman-teman. Awal mulanya seperti itu, tapi nanti anak cucu kita yang akan tertipu oleh sejarah. Makam semua diba'alawikan. Yang anehnya, kenapa kok ada makam Ba'alawi di situ teman-teman? Ikut nebeng di situ atau gimana gitu? Ya. Ini pertanyaannya. Tapi kalau yang saya tangkap ya, kalau penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan kiai-kiai yang lain mengenai masalah makam, pembelokan sejarah, ya tujuannya itu ingin merubah sejarah Indonesia ini. Nah seperti itu teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Nah ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti? Ya. Al-Habib Ali bin Salim Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Kaf. Loh, ini semuanya kok dari klan mereka teman-teman. Tapi ada batu nisan satu yang besar yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana? Ya nggak tahu. Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu. Gitu. Tapi apakah saya saat ini ditanya apa jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang kok berubah seperti ini? Itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Mbeti Harjo. Gitu. Jadi saya tahu kalau itu. Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Kenapa di komplek Mbah Kanjeng? Nah ini juga teman-temannya. Ini yang ada di depan gitu ya, yang ada di luar. Nih, Alwiyah Lin binti Hasan Al-Jufri, Hasan bin Alwi Al-Jufri, ya, Muhammad bin Ali Al-Jufri, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Jufri. Di sini wafat ya, ini 2011, tahun 91, 2003. Ya, ini lama ini, 1956. Ada lagi di sini banyak sekali teman-teman ya. Coba. Ini baru-baru semua ini nisannya ini. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah cuma nisan-nisan yang ditempel di situ, tapi ini jenazahnya orang lain atau gimana? Tapi kok bisa berjejer seperti ini? Nah, ini yang harus diselidiki. Nah, di sini tugasnya yaitu PWILS ya teman-teman ya, untuk meneliti apakah itu adalah makam palsu ataupun ini adalah makam orang lain yang dibalikan ataupun ya gimana gitu teman-teman ya. Nanti penelitian dari pihak PWILS ya untuk terjun ke Bonang teman-teman ya. Karena apa? Karena si Habib Akil ini teman-teman itu sudah mulai besar kepala gitu ya, mengklaim, membuat sayembara, jadi sudah mulai sombong gitu teman-teman. Ya seperti itulah ya kelakuan dari Habib Ba'alawi plat G. Jadi nggak jauh beda lah dengan Ba'alawi yang lain teman-teman. Mereka itu ya seperti itu, tidak memiliki rasa sopan santun, unggah-ungguh gitu ya. Jadi merasa paling mulia, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling ini jagoan gitu ya. Kan di video yang sebelumnya itu nantang-nantang gitu teman-teman ya. Geger geden, ngajak perang, sama seperti Bapak Rizik Syihab teman-teman. Namanya juga plat G ya. Plat G itu adalah Yahudi Ashkenazi teman-teman, bukan keturunan baginda Nabi SAW. Kalau baginda Nabi adalah J1. Berbeda kan teman-teman ya. Kalau keturunan Rasul yang asli itu memiliki rasa unggah-ungguh, sopan santun, hormat. Enggak petenteng-petenteng di kuburan ya, di makam Mbah Sunan, petenteng-petenteng, ada orang yang berziarah, ini nunjuk-nunjuk ini wala Wahabi. Lah, kok Wahabi yang ini? Aneh ini orang memang ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.